Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mat IDN yang akan membahas soal-soal matematika. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube Mat IDN dan juga follow Instagram @matidn. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang sering muncul di UTBK ya. Tapi ingat, ini bukan soal-soal bocoran dari TBK 2021, tapi hanya beberapa variasi soal yang tujuannya adalah untuk menambah perbendaharaan soal kalian ya. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oh iya, soal-soal ini berkaitan dengan matematika saintek ya. Jadi yang pertama ini tentang vektor. Perhatikan, diketahui vektor A dan B jika A dan B sama dengan panjang A kuadrat dan panjang B sama dengan 2 kali panjang A. Pertanyaannya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, sudut ya. Jadi kalau vektor tentang sudut, kita bisa menggunakan konsep, nah ini ya, A dot B ya, yaitu panjang A kali panjang B dikali cos alfa. Tetapi yang kita cari adalah sudutnya, yaitu alfanya ya. Sehingga yang kita gunakan adalah rumus ini ya. Cos alfa sama dengan A dot B dibagi sama panjang A kali panjang B. Oke, langsung aja kita gunakan rumus itu. Alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Oke, kita masukin karena A dot B sudah ada, jadi kita tak perlu menghitungnya. Tinggal masukin aja jadi panjang A kuadrat. Dibagi, nah panjang A tidak perlu diubah, langsung aja. Kita masukin si panjang B yang udah ada, yaitu 2 kali panjang A. 2A. Sehingga jadi panjang A kuadrat yang atas tetap, yang bawah kalau mau kita sederhanakan jadi 2 panjang A kuadrat ya. Nah, coba perhatikan yang atas panjang A kuadrat, yang bawah juga ada panjang A kuadrat, habis ya. Jadi hasilnya adalah setengah. Artinya cos alfa sama dengan setengah. Nah, kalau sudah seperti ini ya, harusnya kita udah bisa nentuin alfanya. Alfanya sudah pasti di kuadran 1 ya, yaitu 60 derajat. Dan ada juga yang di kuadran 4 ya, yang positif ya, yaitu alfa sama dengan, kalau kuadran 4 pakainya 360 dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Oke, tetapi di jawaban dia maunya yang 60 derajat. Oke, seperti itu untuk yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang fungsi komposisi inverse. Oke, udah ada fx sama dengan seperti ini ya. Syaratnya x tidak boleh 2. Terus ada f inverse 4 sama dengan 1. Pertanyaannya adalah f3-nya berapa? Oke, kalau tentang fungsi komposisi inverse, di mana ada f biasa, ada f yang inverse, f biasa, f inverse, maka konsep yang kita bisa gunakan adalah yang seperti ini. Artinya apa nih? Kalau ada y sama dengan fx, bisa berubah jadi f inverse y sama dengan x. Artinya, f-nya yang pertama nih ada di sebelah kanan, kalau dia pindah tempat, maka dia bentuknya jadi ada inverse-nya. Tuh ya, jadi f pindah nemenin si y, x-nya ketinggalan ya, jadi sendiri. Artinya f-nya pindah-pindah tempat ya. Dan kalau pindah, f-nya berubah jadi inverse atau sebaliknya. Oke, dari mana kita bakal mulai? Nah, kita bakal mulai dari f inverse 4 sama dengan 1. Nah, ini f-nya inverse, maka nanti kalau pindah dia jadi f biasa ya. Pindah ke kanan berarti ya, nemenin si 1. Si 4-nya jadi ketinggalan. Artinya kita punya f1 sama dengan 4. F1-nya 4 ya. Nah, sekarang kita bakal ke fx-nya ya. Fx sama dengan ax tambah 1 per 2 min x. Oke, ini kalau udah kayak gini, kita bebas masukin x-nya. Tetapi karena kita udah punya nilai f1 sama dengan 4 di sini, maka kita bakal masukin aja 1 ya. Jadi f1 sama dengan a kali 1 tambah 1 per 2 kurang 1.
F1-nya udah ada 4, kita ganti jadi 4, sama dengan ini jadi A tambah 1 per 1. Maka yang kita dapat adalah A plus 1 sama dengan 4. A-nya berarti 3. Kita udah punya nilai A. Apakah ini udah menjawab pertanyaan? Belum ya. Pertanyaannya butuh F3. Berarti kita bakal balik lagi ke Fx-nya sama dengan A-nya diganti sama 3. Yaitu yang didapat di bawah tadi ya. 1 per 2 kurang X. Nah, sehingga yang terakhir, nah udah masukin F-nya 3 untuk X-nya ya. Jadi 3 kali 3 tambah 1 per 2 kurang 3. Sama dengan 9 tambah 1, 10 per 1 sama dengan min 10. Oke, jawabannya adalah min 10 yaitu A. Seperti itu ya. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang transformasi geometri. Sebenarnya dia cukup banyak hafalannya, tapi di sini kita hanya fokus untuk refleksi dan translasi pada garis. Apa sih konsep yang kita gunakan? Nah ini ya, yaitu refleksi Y sama min X. Cara ngapalnya, misalkan Y sama fx ini garis awalnya, nah ini hasil refleksinya ya. Cara ngapalnya itu, lihat yang kiri itu Y, yang kanan itu X ya. Mereka tinggal ditukar terus dirubah tanda aja, gitu ya cara ngapalnya. Sedangkan untuk translasi untuk vektor AB di sini yang perhatikan A itu hubungannya sama X, B itu hubungannya sama Y. Sehingga ini garis awalnya kalau ditranslasi maka perhatikan Y-nya dikurangin, X-nya juga dikurangin sama yang saling berhubungan itu ya. Y dikurangin sama B, X dikuranginnya sama A. Seperti itu ya. Oke, jadi langsung aja kita ke soalnya. Diketahui garisnya itu awalnya 4x min 3. Dan perhatikan urutannya ya, dia diapain dulu. Di sini dia direfleksi dulu, baru ditranslasi. Ini refleksi Y sama dengan min X. Tadi cara ngapalnya ditukar ubah tanda. Yang kirinya Y itu ya, berarti dia jadi min X. Yang kanan itu X, berarti X-nya jadi min Y. Pakai kurung, jangan lupa ya. Supaya nanti tandanya betul nanti perubahannya. Terus disederhanakan jadi min 4Y min 3. Ini jelek ya, kita kali minus semua jadi X sama dengan 4Y plus 3. Apakah jawaban ini ada? Ya belum ya. Karena harus ditranslasi lagi ya. Di sini kita translasi aja. Langsung oleh T sama dengan min 32. Ingat ya, yang atas hubungannya sama X. Berarti ini kirinya kan X dikuranginnya sama yang atasnya. Si Y-nya dikuranginnya sama bawahnya ya. Jadi Y kurang 2. Jangan lupa plus 3-nya ya. Jadi ini bentuknya sama, cuma X sama Y-nya yang berubah ya. Sehingga yang kiri jadi X plus 3 sama dengan 4Y min 8 plus 3. Ini coret ya, tuh. Berarti ini X sama dengan 4Y min 8. Adakah jawaban ini? Belum kelihatan ya. Kayaknya dia dipindahin ke kiri semua. Jadi X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Adakah ada yang B ya? Ini di sini ada jawaban 4Y min X plus 8 tuh yang D. Apakah itu juga jawaban? Coba kita cek aja ya. Kalau dia diubah ke kanan, jadinya 4Y min X min 8. Nggak ada ya. Berarti bukan yang ini. Jadi udah betul yang B. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu tentang trigonometri. Diketahuinya segitiga PQR, panjang PR6, cos P-nya setengah, sin Q-nya sepertiga. Pertanyaannya panjang PQ berapa? Karena kita nggak tahu ini segitiga PQR segitiga apa, maka anggapan awal kita ya segitiganya sembarang ya. Misalnya ini P, ini Q, ini R. Kita punya PR-nya 6, terus ada cos P, ada sin Q. Nah, cos P sin ini itu perbandingan pada segitiga siku-siku. Karena PQR bukan segitiga siku-siku, maka kita harus tentuin ada di mana nih siku-sikunya ya, tapi bukan di PQR-nya. Tapi di sini ya, ini buat yang P ya, si cos P. Maka ini yang jadi siku-sikunya ya.
anggap ini X. Sedangkan untuk sin Q, nah ini sama pakai yang garis ini juga, dan ini siku-sikunya, anggap ini Y. Ini anggap Z, ini M ya. Yang kita butuh PQ itu ya ini ya, X tambah Y harusnya nanti. Oke, karena ini ada segitiga siku-siku, udah ada, kita bakal pakai konsep ini ya, segitiga siku-siku, yaitu perbandingan trigonometrinya Demi Sami Desa. Yang masing-masing untuk P sama Q ini bakal berbeda ya, letak Demi Sami Desanya. Oke, yang pertama yang P, maka yang jadi depannya adalah si M, miringnya pasti si 6, dan sampingnya si X. Itu buat si P. Sedangkan untuk si Q, yang jadi depan tetap yang M, ini ya, ini depan tuh ya. Sampingnya si Y, Z ini sebagai miring. Ya udah, tentuin letak-letaknya. Sekarang kita udah bisa ke yang pertama yaitu cos P. Cos P udah ada yaitu setengah. Cos itu kan sami ya. Samping miring dari si P nih berarti X per 6 sama dengan setengah. Sederhanain jadi X sama dengan 6 per 2. Berarti X sama dengan 3. Udah dapet tuh X-nya ya. Tinggal Y. Kayaknya kita harus cari depannya. Depannya atau si M ya. M itu dia kan ada di segitiga siku-siku sehingga kita bisa pakai Pitagoras 6 sama X. X itu 3. 6 kuadrat. Kita nyari X itu bukan miring sehingga dikurang 3 kuadrat. Sama dengan berapa nih? 36 kurang 9 sama dengan akar 2, 7. Oke, ini biar aja kayaknya kayak gini ya. Mau disederhanain jadi 3 akar 3 boleh. Kita mau ke sin Q aja langsung. Sin Q sama dengan 1/3. Sin itu demi ya. Sehingga depan dari yang Q itu si M. M-nya akar 27. Miringnya si Z sama dengan 1/3. Sehingga Z-nya sama dengan 3 akar 27. Kita butuh Y ya. Yaitu di segitiga siku-siku yang ada Q-nya ini. Hingga Y-nya sama dengan Pitagoras antara si Z sama si M ya. Berarti Z-nya 3 akar 27 kuadratin dikurang sama M-nya itu akar 27 dikuadratin. Sama dengan 27 kali 9. 243 ya. Dikurang 27. Sama dengan ini berapa ya? 2, 1, 6 ya. Sama dengan ini berapakah? 6 akar 6 kalau nggak salah ya. Oke, udah dapat Y-nya. Ya udah, kita udah dapat PQ-nya. Jadi PQ panjangnya adalah X tambah Y sama dengan 3 tambah 6 akar 6. Yaitu yang dodol ya. Seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu tentang limit ya. Oke, di sini ada limit dan ada hasilnya itu, tapi A-nya belum ada ya. A-nya nggak boleh 11. Pertanyaan nilai A berapa? Oke, untuk limit yang perlu kita perhatikan adalah ini pecahan. Apakah dia 0/0 atau enggak? Tinggal substitusi aja ya. 3 kali 2, X-nya 6, 6 per 0, 4, 2 dikurang 2, 0 ya. S-nya 0. Bawahnya 4, 4 tambah 4, 8, 8 kurang 8, 0 juga ya. Ini 0/0. Ya, sehingga untuk ngerjain yang 0/0 nggak boleh disubstitusi ya. Itu buat ngecek aja. Sehingga kalau 0/0 kita bisa pakai pemfaktoran, rasionalkan, bisa juga pakai turunan ya. Dan yang paling cepat pastinya turunannya, yaitu L'Hospital. Dimana untuk limit yang bentuknya 0/0, kita bisa pakai turunan yang atas sama turunan yang bawah. Tinggal nanti dilimitkan. Oke, kita tulis dulu limit X mendekati 2, 2 min akar 3X min 2
per X kuadrat plus 2X min 8. Nah, ini tadi udah kita cek, ini 0 per 0, sehingga ini boleh pakai limit turunan atas dan turunan yang bawah. Sehingga hasilnya adalah turunan yang atas ya, 2 turunan 0, akar 3X min 2 turunannya ada minus. Isinya itu 3X min 2 turunannya 3 per 2 akar X min 2. Ini turunan yang atas. Ini saya tulis rumus cepatnya ya. Yang atas kan bentuknya akar tuh. Isinya U. Maka turunannya, ini cara cepatnya adalah U aksen per 2 akar U. Oke. Baik lagi. Nah, ini karena ada depannya minus, tulis minus. Isinya kan 3X min 2. Turunan 3X min 2 itu 3. Nih, atas. Ya udah, 3 per 2 akar U-nya 3X min 2. Udah, nih hasil yang atas. Sekarang turunan yang bawah, nih yang biasa ya. Yaitu 2X plus 2. Oke, sekarang ya harusnya dicek lagi apakah 0 per 0 lagi atau enggak. Biasanya udah enggak ya. Kita masukin. Hingga kita masukin jadi min 3 per 2 kali, ini akar 4 itu 2 ya. Per 2 kali 2 tambah 2. Sama dengan min 3 per 4 per 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Sama dengan min 3 per 2, 4. Sama dengan min 1/8. Apakah ini jawabannya? Ya belum ya. Ini jawaban yang kirinya ya, si limitnya ya. Nah, katanya limitnya itu sama kayak yang kanan hasilnya. Sehingga kita punya jawabannya min 1/8 sama dengan yang kanan itu A plus 3 per 11 min A. Ya udah, tinggal disederhanain kali silang ya. Min 11 plus A sama dengan 8A plus 24. Sama dengan min 7A sama dengan berapa nih? 35 ya. Jadi A sama dengan min 5. Oke. Ya, jawabannya min 5 yang A. Seperti itu untuk limit. Oke, sepertinya cukup untuk video kali ini. Dan jangan lupa jikalau ada konsep atau perhitungan yang salah, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu nanti di video berikutnya. Terima kasih.